An Jabir radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli, antara seseorang, wa bainal kufri, dan antara kufur, tarkus salati, adalah meninggalkan salat. Bahwasanya meninggalkan salat. Masya Allah, Masya Allah. Antara seseorang dan antara kufur, bahwasanya meninggalkan salat. Jadi meninggalkan salat itu sebagai pemisah antara seseorang dengan kekufurannya. Ketika meninggalkan salat itu bisa terjerumus kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, sedikit namun ditambahkan agar tidak salah faham, bahwasanya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dohirnya seolah-olah menunjukkan bahwa orang Muslim yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, dia itu kufur, dia itu kafir, ya, keluar imannya. Nah, ini perlu diketahui oleh umat Islam bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat dengan sengaja yang mengakibatkan kepada kekufuran jika dibarengi dengan menganggapnya hati kita kepada kebolehan meninggalkan sholat fardu. Artinya menghalalkan meninggalkan salat fardu. Tidak apa-apa meninggalkan salat fardu. Kalau punya anggapan seperti itu dalam hati seseorang, ya, lalu dia tidak salat, maka keluar imannya, maka dia terjerumus kepada kekufuran. Bahkan sebelum ia meninggalkan salatnya pun, siapa orang yang menganggap halal tidak sholat fardu, menganggap tidak apa-apa kalau tidak sholat fardu, ya, bagi orang yang sudah kumpul, ya, syarat-syarat wajib pada dirinya, wajib sholat fardu, maka dengan hanya anggapan tersebut itu sudah mengeluarkan dirinya daripada wilayah iman, sudah mengeluarkan dirinya daripada wilayah Islam, walaupun dia sholat. Iman sudah copot walaupun dia sholat, ya, kalau punya anggapan ya, bahwa tidak sholat fardu itu tidak apa-apa, ya, pahami oleh kita semua. Jadi sikap kita kepada orang yang meninggalkan sholat fardu, bahkan ada yang meninggalkan saum Ramadan, ada yang tidak mengeluarkan zakat, maka kita tidak boleh menghakimi orang tersebut dengan penghakiman yang tergesa-gesa. Menghakimi orang itu kafir, tidak boleh. Kenapa? Karena boleh jadi orang tersebut meninggalkan sholatnya itu bukan dikarenakan menganggap meninggalkan sholat fardu itu boleh, tapi ya dia dalam hatinya cuma merasa ya berat melakukan sholat, sehingga dia meninggalkan sholat, tapi merasa bahwa sholat itu wajib atas dirinya. Dan meninggalkan sholat itu
juga merupakan dosa. Nah, kalau orang punya perasaan seperti itu, punya anggapan seperti itu, ya, maka meninggalkannya dia kepada sholat fardu itu tidak menjadikan dia kafir, tidak. Tapi dia ya, terkena dosa yang sangat besar, ya, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman berat. Nah, ini bukan cuma dalam sholat fardu saja, ya, dalam seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, walaupun seluruh yang diwajibkan oleh Allah dalam hidupnya dia tinggalkan, selama di dalam hatinya masih meyakini bahwa dia itu merasa salah, bahwa kewajiban itu tetap adalah kewajiban dari Allah, bahwa meninggalkan kewajiban itu adalah dosa, maka meninggalkannya dia kepada seluruh kewajiban dari Allah atas dia tidak menjadikan dirinya menjadi kafir, tapi dirinya adalah fasik, dirinya adalah ahli maksiat, ya, dengan maksiat yang besar. Sebaliknya, orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hatta yang diharamkan itu dosa-dosa besar, ya, ketika dia tinggalkan tapi dalam hatinya merasa bahwa itu adalah dosa, tapi dia karena senang terhadap dosa tersebut, ya, maka itu tidak menjadikan dirinya menjadi kafir. Dia tetap fasik, dia tetap asin, dia tetap maksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Namun orang yang melakukan dosa, jangankan dosa besar, dosa yang kecil sekalipun yang sudah diijma'kan oleh semua ulama-ulama, oleh semua umat Islam, diijma'kan bahwa itu adalah dosa, walaupun dosanya dosa kecil, lalu dalam hatinya menganggap tidak dosa, ya, maka hal ini bisa mengeluarkan dirinya dari wilayah iman, menjerumuskan dirinya kepada kekafiran, walaupun dia tidak melakukan dosa itu, ya. Dengan perasaan seperti itu, anggapan seperti itu, keyakinan seperti itu bisa menjadikan, ya, dirinya menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Namun di sini harus dilihat bahwa orang menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, ya. Sekali lagi, ya, orang mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan, ya. Pahami? Dan menghalalkan yang diwajibkan, yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran, ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah jika itu semua hukumnya sudah diijma'kan. Sudah diijma'kan, ijma' keharamannya, ijma' kewajibannya, kan? Ijma' kehalalannya. Adapun yang diikhtilafkan haramnya, yang diikhtilafkan wajibnya, yang diikhtilafkan halalnya, ketika seseorang, ya,
menghalalkan yang diharamkan, tapi yang diharamkan ini diikhtilafkan keharamannya, itu tidak menjadikan dirinya kafir. Atau mengharamkan yang dihalalkan, yang dihalalkannya ini tidak ijma tapi ikhtilaf, itu tidak jadi kafir. Atau menghalalkan meninggalkan yang wajib, tapi yang wajib ini wajibnya itu tidak diijmakan tapi diikhtilafkan, itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Maka di sini ya, kita tidak bisa orang awam menghakimi seseorang itu kafir ya, apalagi kalau hanya melihat saja orang itu meninggalkan yang wajib. Ya. Hatta kalau orang itu menganggap yang wajib itu adalah tidak wajib, ya, sehingga boleh meninggalkannya, bagi orang awam jangan tergesa-gesa ikut menghakimi, karena boleh jadi yang diwajibkan itu, wajibnya itu tidak diijmakan, ya kan? Paham ya? Nah, dan juga yang diharamkan. Nah, contoh seperti umpamanya yang mengharamkan bunga bank, ya kan? Tapi banyak ulama yang menghalalkan bunga bank, ya? Maka ketika ada seseorang menghalalkan bunga bank, ya, tidak menganggap itu riba, maka itu tidak bisa dihukumi orang itu kafir, tidak bisa, ya? Tidak bisa. Ini salah satu contohnya. Dan banyak lagi yang diharamkan ya oleh sebagian mujtahid, tapi tidak diharamkan oleh sebagian mujtahid yang lainnya. Banyak. Maka yang tahu tentang hal ini adalah para ulama-ulama Allah. Orang-orang awam kan tidak tahu apakah ini mujma' alaih atau mukhtalaf fi, diijmakan atau diikhtilafkan, tidak tahu. Nah, ini harus difahami oleh kita semuanya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan keterangan bainar rojuli wa bainal kufri tarkus shalah.